Halo teman-teman dan Ci Christine, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Breast Cancer Classification. Sebelumnya, perkenalkan, saya Felicia Wijaya dengan NIM 6720230009. Saya Aifikul Daniarwanto, NIM 6720230006. Saya Aisyah Rizky Putri, NIM 67202314. Saya Deborah Kisdiar Ayomi dengan NIM 6720231118. Jadi, case kami yang merupakan breast cancer itu merupakan supervised karena dalam dataset yang digunakan itu setiap sampel datanya itu udah ada label yang jelas apakah kanker tersebut itu merupakan jinak ataupun ganas. Kemudian dataset kami itu bersumber dari Kaggle dan jumlah atributnya itu ada 32 atribut. Ini tuh dihitung termasuk ID, diagnosis, dan 30 fitur numerik. Jumlah instansinya yaitu 569. Lalu ada 5 metode yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Gradient Boosting Classifier. Gradient Boosting membangun model secara bertahap di mana setiap model memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Jadi metode ini menggabungkan prediksi dari banyak model untuk hasil yang lebih akurat. Biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Lalu ada XGBoost. XGBoost atau Extreme Gradient Boost adalah versi lebih cepat dari gradient boosting dengan optimasi seperti regularization dan parallel processing. XGBoost mengurangi overfitting dan mempercepat proses training. Ini sering digunakan di kompetisi machine learning karena kinerjanya yang luar biasa. Lalu ada SVC, Support Vector Classifier. SVC FVC mencari garis pemisah terbaik yang memisahkan dua kelas data. Jika data tidak bisa dipecahkan secara linear, SVC menggunakan kernel untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi. Ini efektif untuk masalah klasifikasi yang kompleks. Lalu ada metode AdaBoost Classifier. AdaBoost menggabungkan model-model sederhana yang dibuat secara berurutan. Setiap model baru berfokus pada memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Model akhirnya digabung berdasarkan bobot untuk meningkatkan akurasi. Lalu ada Stochastic Gradient Boosting. Ini adalah variasi dari gradient boosting dengan pemilihan data acak untuk setiap model. Ini membantu mengurangi overfitting dan mempercepat proses pelatihan. Teknik ini membuat model lebih tahan terhadap kesalahan dan lebih generalisasi. Oke. Dari metode yang sudah dibacakan oleh Viko, menurut kita metode yang paling optimal digunakan adalah Gradient Boosting Classifier. Gradient Boosting Classifier merupakan metode yang paling optimal untuk menyelesaikan masalah tersebut karena metode ini memiliki performa terbaik dalam klasifikasi kanker payudara pada dataset yang digunakan. Metode ini mampu menghasilkan akurasi tinggi dengan menggabungkan banyak model sederhana untuk memperbaiki kesalahan secara bertahap. Kesimpulan, dataset breast cancer classification bersifat supervised classification. Dari studi case ini bisa kita simpulkan model machine learning yang paling optimal dan efektif yaitu gradient boosting classifier karena memiliki akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang lebih tinggi dari metode lain. Selanjutnya ada tools yang dipakai. Jadi tools yang kita pakai untuk mengerjakan study case ini ada Google Colab untuk menjalankan program menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengimplementasikan program. Terus selanjutnya ada library yang digunakan. Yang pertama ada Pandas, itu untuk memanipulasi data tabel. Yang kedua ada NumPy untuk operasi matematika dan array. Ketiga ada Seaborn untuk visualisasi data. Yang keempat ada Matplotlib, itu untuk membuat grafik dan plot. Selanjutnya ada Missing No, itu untuk visualisasi data yang hilang. Selanjutnya ada Warnings untuk mengabaikan training selama eksekusi. Dan selanjutnya ada Train Test Split untuk membagi data training dan testing. Dan selanjutnya ada Standard Scaler untuk normalisasi data. Nah, yang Logistic Regression, Accuracy Score, K-Neighbor Classifier, SVC, Grid Search CV, SGD Classifier, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, Voting Classifier, ada Boost Classifier, Gradient Boosting Classifier, XGB Classifier itu untuk mengimport model dalam study case ini.
Lalu kami akan menjelaskan codingan yang sudah kita jalankan. Untuk codingan ini, itu untuk mengimport data source dari Kaggle. Lalu untuk codingan ini, itu importing libraries. Importing yang pertama, libraries yang pertama, itu ada Pandas. Itu untuk membaca, mengatur, dan mengolah data dalam bentuk tabel. Untuk NumPy, itu untuk perhitungan matematis dan operasi array. Seaborn itu untuk membuat visualisasi data statistik yang menarik. Untuk Matplotlib itu untuk membuat grafik atau plot dasar. Untuk Missingno itu untuk melihat apakah ada data kosong di dataset tersebut. Untuk Warnings itu untuk mengabaikan peringatan agar hasil outputnya rapi. Lalu codingan ini untuk membaca datanya. Codingan ini untuk menampilkan data di 5 baris teratas. Ini df titik drop ini untuk menghapus data di ID 32 ini. Lalu df.diagnosis.unique ini untuk mengecek apakah ini termasuk diagnosis ganas atau jinak. Untuk codingan ini itu untuk memilah jikalau diagnosisnya jinak itu berarti kan menjadi angka nomor 1, untuk ganas itu 0. Lalu codingan ini itu untuk menampilkan data yang berdiagnosis 1 atau jinak di 5 baris teratas. Lalu codingan ini untuk menampilkan datasetnya. Lalu codingan yang di f.info ini untuk menampilkan informasi dari datasetnya. Terus ini itu untuk mengecek apakah di dataset tersebut tuh ada data yang bernilai kosong. Ini untuk memvisualisasikan atau menampilkan data yang sudah dicek tadi yang bernilai kosong atau 0. Tapi ternyata di dataset ini tuh tidak ada data yang bernilai 0. Di codingan yang selanjutnya ini ada PLT itu untuk mengimport data dari Matplotlib yang tadi divisualisasikan menjadi bentuk grafik. Selanjutnya, nah codingan yang ini itu untuk mengidentifikasi data dengan korelasi yang lebih tinggi menjadi warna merah dan yang lebih rendah itu warna hitam. Selanjutnya, yang ini untuk menghapus data yang berkorelasi tinggi. Terus selanjutnya ada membuat fitur dan label. Nah, yang X ini itu fitur kolom-kolom selain yang diagnosis. Yang Y ini label isi kolom dari diagnosis. Terus selanjutnya ada splitting data into training dan test itu untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu training dan test set. Terus yang selanjutnya ada scaling data. Nah, scaling data ini supaya semua fitur mempunyai skala yang sama. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai model yang digunakan dalam study case kami. Yang pertama yaitu logistic regression. Jadi logistic regression ini tuh melatih model X-train ini merupakan fitur dan Y-train ini merupakan label atau targetnya. Jadi logistic regression ini merupakan model linear untuk klasifikasi biner yang memprediksi probabilitas suatu data tersebut masuk ke kelas jinak ataupun ke kelas ganas dengan ambang batasnya itu 0,5. Kemudian ini code untuk prediksi modelnya dan ini untuk memunculkan akurasi skornya. Ini hasilnya dan ini untuk memunculkan matriksnya, matriks yang diambil dari skor akurasi ini. Kemudian ini adalah code untuk memunculkan classification report. Berikutnya adalah model Key Neighbors Classifier atau KNN. Jadi model ini tuh melatih data dengan fitur X-train dan label Y-train. Model ini mengklasifikasikan data baru berdasarkan tetangga terdekatnya.
Sama seperti yang tadi, ini adalah code untuk memunculkan prediksi, kemudian untuk akurasi, matriks, dan classification report. Berikutnya adalah SVC. Untuk SVC ini tuh ada C sama dengan 10 dan gamma sama dengan 0,01. Jadi SVC ini tuh membuat model SVM dengan parameter regularisasi C dan gamma untuk mengatur kompleksitas model. Model SVC ini tuh mencari batas optimal untuk memisahkan kelas data. Kemudian berikutnya ada SGD classifier atau stochastic gradient descent classifier. Jadi model ini itu menggunakan data pelatihan X-train dan Y-train sama seperti yang tadi, dan model ini tuh cocok untuk data besar karena dia itu pelatihannya secara bertahap. Kekurangannya dia itu butuh tuning parameter, yaitu ada 3, alpha, loss, dan penalty. Kemudian berikutnya ada decision tree classifier. Jadi di sini ada kriterion yang menggunakan informasi entropi untuk pemilihan split. Kemudian ada max depth, ini tuh untuk kedalaman maksimum pohonnya. Kemudian ada min sample sleeve, itu merupakan ada berapa minimal sampel di daunnya. Kemudian minimal sampel split, itu merupakan sampel untuk membagi node. Kemudian ada splitter. Kalau random ini berarti pemilihan split dilakukan secara acak. Nah, decision tree classifier ini itu membagi data secara bertahap berdasarkan kondisi tertentu untuk membuat prediksi. Kemudian ini untuk code untuk memunculkan base parameter, base score, dan juga skor akurasi, dan ini merupakan hasilnya, kemudian matrix dan classification report. Lalu selanjutnya kita ada random forest classifier. Random forest classifier membangun banyak decision tree dan menggabungkan prediksi mereka untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil. Setiap tree dilatih pada subset data yang dipilih secara acak, bootstrap sampling, dan hanya menggunakan subset fitur yang dipilih secara acak untuk setiap split. Ini membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan generasi model. Nah, ini mungkin ada batas-batasnya, kedalamannya maksimal 11, dan lain-lain. Lalu hasilnya ada ini, dia dapat hasil akurasi skor, ada matriksnya, sama ada klasifikasi reportnya. Lalu ada voting classifier. Cara kerjanya menggabungkan prediksi dari beberapa model yang berbeda, disebut estimator. Lalu untuk memprediksi akhirnya dari prediksi-prediksi sebelumnya. Ini ada skornya di sini, lalu ada matriksnya sama classification reportnya. Lalu ada model Adabus classifier. Cara kerjanya melatih serangkaian weak learner, biasanya decision tree ke dalam kedalaman rendah secara berurutan. Setiap learner berikutnya memberikan bobot yang lebih pada instan yang salah diklasifikasikan oleh learner sebelumnya. Prediksi akhir dibuat dengan menggabungkan prediksi dari semua learner. Dengan learner yang lebih akurat diberikan bobot yang lebih tinggi. Ini hasilnya, lalu ada matriksnya sama classification reportnya. Lalu ada gradient boosting classifier. Cara kerjanya membangun model secara berurutan. Dengan setiap model baru mencoba untuk memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Model baru dilatih untuk memprediksi residual, perbedaan antara prediksi model sebelumnya dan nilai sebenarnya. Prediksi akhir dibuat dengan menggabungkan prediksi dari semua model. Lalu ini mungkin ada batasan-batasannya. Lalu ini ada skornya dari sini. Lalu ada confusion matriksnya sama classification reportnya. Lalu ada SGB atau stochastic gradient boosting. Nah, cara kerjanya ini seperti gradient boosting, tapi dia menggunakan subset yang acak untuk melatih setiap model baru. Ini membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan
kecepatan training. Pada setiap iterasi, hanya sebagian data yang dipilih secara acak, diatur oleh parameter subsample untuk melatih tree berikutnya. Ada hasilnya, ada matrix sama classification reportnya. Lalu ada extreme gradient boosting atau XGB. Ini cara kerjanya seperti gradient boosting, tapi lebih dioptimalkan kecepatan dan kinerjanya, yang menggunakan teknik regularisasi untuk mencegah overfitting dan teknik optimasi yang efisien. Ini ada skornya, lalu ada matriksnya sama classification reportnya. Jadi untuk coding yang terakhir ini, kita bisa mengetahui mana model yang paling optimal untuk digunakan. Nah, di sini itu hasilnya ada gradient boosting classifier dengan akurasi 98%, 98,8%. Nah, tetapi di bagian tabel ini ada SVC itu sama dengan gradient boosting classifier, tetapi kami memilih yang tertinggi adalah gradient boosting classifier. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.